Aku lihat di atas apa di bawah? Bawah. Untuk mana satu? Kalau kita nanti masuk ke sana, penampakan ini ya, ya Allah. Asep, Mama Jaria, waalaikumsalam, semoga sehat selalu, panjang umur, amin. Kami Bapak Asep YouTube, terima kasih. Senyumnya bikin tak terlupakan ya, senyumnya kan. Oh, ini buat sembayang, kayaknya mau sembayang ya. Tuh. Nah, wes ada yang jaga ya, kita nggak boleh sembrana, ada yang jaga. No. Inilah tempat kita orang Hindu ya. Tuh. Wih, ngeblur. Ini mungkin orangnya pada tidur ya. Lain itu ada 1 kilo loh ini. No. Sama orang ganteng. Sayang nggak ada pendamping. Dorong, oh dorong. Yang di Petung ada yang jaga sama lokasinya, sensitif sama goibnya Pak. Oh iya tah. Ya udah kita langsung pindah ke sini tadi ya. Tiap rumah pasti ada tempat suci ya. Ini baru sembayang ini. Misi. Ibunya misi Bu ya. Cuma ngambil gambar aja. Nggak apa-apa Bu ya. Ibunya lagi sembayang deh, biar konsentrasi ya. Kita nggak boleh ganggu karena beribadah ya. Ini sudah sampai sana-sana sih ya, panjang lebar. Nah, musik ciri khas Bali ya, didengarkan enak sekali, merdu sekali. Tuh, musiknya aja ya, instrumen. Beda seperti kita, saya lah. Kalau saya di Denpasar tinggal, ya satu rumah, tempat tidur, kamar mandinya deket, you know? Terus dapurnya deket. Nah itu sudah keliru Bu. Kalau konsep, kalau Bapak Ibu tadi jeli melihat di desa Panglikuran, pintu gerbangnya kecil. Iya betul Ya. Jadi pintu gerbangnya itu kecil banget. Bisa nggak? Pintu gerbangnya kenapa kecil-kecil? Kalau 2 orang masuk nggak bisa dah nyangkut, ya kan? Tujuannya apa Ibu? Masuknya itu satu-satu. Nah ini feng shui-nya seperti itu Bu. Kalau kita di Bali membuat rumah itu ada namanya buku Asta Bumi. Asta Bumi ya. Asta Bumi itu menggunakan telapak kaki Bu. Telapak kaki yang membangun. Kalau ibu membangun, siapa ya? Bapaknya, suaminya dipakai ukuran telapak kakinya.
timur laut, di situ titik awal dulu diukur rumahnya berapa luas tanahnya. Itu Bu, nggak sembarangan. Ya, nah nanti dibagi menjadi 9, jumlah terkecil berapa itu yang akan diambil. Ya, setelah diambil titik dari pertemuan pertama itu maju beberapa langkah, menyilang berapa langkah. Itu baru didapatkan dengan pintu gerbangnya. Itu konsepnya. Jadi tidak benar ini, tidak bisa kita bikin rumah, saya punya mobil, nah, sembarangan, bukan sembarangan lah, tapi perhitungan tetapi tidak akurat. Kalau ini perhitungan akurat, ya. Kalau ada mobil nggak bisa. Nah dari belakang Bu, Belakang, dari belakang, Cuman kan robo ya, Iya. Sampai lurus dia ke belakang, itu berbentuk rumahnya Bu. Yang di belakang ini diaspal semua. Nanti di tengah ini rumah, itu masuknya dari tengah semua. Makanya sepeda gayung pun tak boleh lewat kayak di depan. Saya kira nggak bisa. Tuh. Nah perlu Bapak Ibu ketahui, kalau Ibu masuk ke rumahnya orang Bali, di tengah itu tembus temboknya. Tembok pekaraannya nggak ada yang sekat itu. Dari paling bawah ke atas itu tembus ada jalan setapak. Itu artinya apa? Kalau kita minta tolong kepada tetangga, nggak usah harus keluar rumah dulu. Betul. Dari tembok ini aja nyebrang kita. Nah anggaplah kayak bis ini. Ini keluarnya ke sini, ini keluarnya ke sini gitu loh. Iya. Tapi rumah ini dengan ini ada gang, gang. Tapi kalau kita punya mobil, nah dari luar masuk. Jadi ini bis ini dilingkari dengan aspal gitu. Jadi yang Bapak Ibu jalan tadi ini tengah-tengah ini sebenarnya gitu loh. Paham maksudnya? Iya, paham. Jadi dia akan ngobrol segala macam, pertemuan dengan keluarga dengan ini di tengah. Di luar ini sudah tidak boleh. Kerajaan Bali sudah. Oke, ada yang beberapa asli, ada yang sudah diperbaharui Pak. Karena zaman dulu menggunakan tanah liat. Kenapa? Perayaan patung. Oh, Nyepi, itu. Nyepi. Kemarin bulan 3 ya. Bulan Nyepi itu baru Nah. perayaan ogoh-ogoh ada ini. Aduh, puasa kemarin ya. Setiap setahun sekali. Pak RW, setiap RW punya hak masing-masing untuk bisa menciptakan karya seni, itu namanya ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh. Dan dirayakan setiap setahun sekali menjelang hari raya Nyepi. Ya, nah lanjut dulu. Jadi setelah membangun pintu rumah, kan begitu ya, kita ketemu dengan tempat sembahyangnya. Sembahyang orang Bali tidak bisa di dalam kamar, kecuali kita ngekos, berada di luar. Makanya kalau kita pas sembahyang hujanan, Inggris hujanan. Ya, nah, masuk kan di sebelah kanan dengan pintu apa namanya, tempat ibadahnya, ya sudah di situ. Nah setelah itu masuk lurus ke dalam ketemu dengan dapur. Iya. Oke. Makanya kalau orang Bali, anggaplah kalau ibu ini datang dari Bali nanti ke rumah jangan masuk ke kamar dulu, masuklah ke dapur dulu. Gitu, supaya energi yang dari luar itu tidak bisa masuk ke rumah, ke dapur lah dulu. Kalau kita haus makan dulu, minum dulu. Kalau kita makan, lapar makanlah dulu. Artinya apa? Menghindari hal-hal negatif. Oke, sekarang zamannya sudah globalisasi, sudah pengetahuan, sudah pada orang tahu. Nah, nambah lagi, kenapa harus ke dapur? Contoh, misalnya nih, Bapak Ibu datang dari Bali, ada tetangga ngomong, Bu, suami Ibu selingkuh. Ibu sudah datang dari Bali, udah jauh-jauh, lapar, haus, ditambah isu-isu, akhirnya marah, ujung-ujungnya benar atau salah juga tidak tahu gitu loh. Ke dapur dulu, mau ngopi, ngeteh, duduk, itu hasilnya. Nah di Bali ada juga istilahnya, di dapur itu banyak sekali ada energi positif supaya kita tenang pikirannya. Setelah duduk baru kita ke rumah, ke kamar, mau kita ketemu dengan suami, anak, cucu, apapun, rileks lah jadinya. Makanya pintu rumah orang Bali harus dekat dengan dapur, gitu Bu. Jadi di Bali itu tidak diwajibkan ada kamar tidur dengan kamar mandi. Kenapa beli? Karena ini auranya negatif. Ini feng shui-nya Bali seperti itu. Ya.
Nah, kalau kita memelihara ayam, maaf kalau di Bali babi dipelihara, itu kandang itu berada di luar pekarangan. Nih, kalau babi, ayam di luar, nah itu adalah binatang ya. Sapi. Kamu lihat di atas apa di bawah? Bawah. Nih, terima kasih. Sekarang begini, asal muasal sesajen di Bali itu datangnya dari Jawa. Asal muasal, saya hanya menerapkan dan memperbesar arti daripada makna sesajen. Bapak Ibu dulu menerapkan itu. Ya, jadi kembali lagi. Kenapa kok ujung-ujungnya Jawa? Karena saya aslinya dari Jawa gitu, jadi balik lagi. Nah, apa pernah dong? Oke. Ini tidak yang apa yang saya ceritakan ini bukan sebuah mitologi, bukan sebuah cerita semata, tidak. Abad ke-8 Masehi ada seorang pendeta dari Jawa bernama Resi Markandeya. Ini ada sejarahnya, ini tertulis. Resi Markandeya itu membawa penduduk dari Jawa berjumlah kurang lebih sekitar 8.000 pasukan masyarakat untuk datang ke Bali. Belum ada kerajaan, Pak. Abad ke-8 ya. Setelah sampai beliau di Bali, beliau merambah hutan di Bali. 4.000 kurang lebih masyarakatnya meninggal. Beliau balik ke Jawa bersemedi di Gunung Dieng. Jogja nggih? Dieng. Jogja. Dieng itu berasal kata dihyang. Kalau kami di Bali, Tuhan itu menyebutkan, kami menyebutnya dengan Sang Yang Widiwasa. Dihyang yang Widiwasa. Beliaulah yang berkuasa, itu artinya. Nah, setelah beliau bersemedi di Gunung Dieng, turunlah Betara Guru. Gitu. Nah, setelah turun Betara Guru, beliau diwajibkan balik lagi ke Bali gitu. Nah, balik beliau lagi ke Bali ini membawa lagi sisa masyarakat ini, tetapi dengan satu syarat, beliau harus menanam pancadhatu. Jadi ceritanya, sesajen ini Bu, diiringi dengan sesajen satu sastra jenderal. Isi alam itu kami persembahkan, itu intinya. Betul, isi alam kami persembahkan. Iya, tidak harus lama, tergantung juga penggunaan sesajennya. Nah, isi alam ini persembahkan, logikanya begini. Bapak Ibu sebelum makan berdoa enggak? Apa bedanya dengan kami persembahkan? Cuma tempatnya yang berbeda. Artinya berdoa itu tempatnya juga berbeda. Itu istilahnya. Nah, jadi pancadhatu itu artinya 5 logam karena logam ini emas, perak, tembaga, seng, perunggu. Ini diambil Bu, sedikit-sedikit ditanam dulu pertama, diiringi dengan doa dan sesajen. Nah, setelah selamat, tidak ada lagi bahaya. Tempat menanam pancadhatu itu sekarang disebut dengan Pura Besakih. Salah satu pura terbesar dan tertua di Bali. Berasal dari kata Basuki, artinya selamat. Makanya seperti yang saya bilang, Bapak Ibu dulu menerapkan itu, dibawalah ke Bali. Nah, masyarakat yang abad ke-8 ini di Bali, inilah terjadilah upacara sesajen, persembahan, segala sesuatu pekerjaan di Bali diiringi dengan doa dan sesajen. Seperti yang Bapak Ibu lihat tadi, apa isinya? Buah, bunga, daun, kembang, itu dikasih dia. Tujuannya apa? Mengucapkan terima kasih kepada alam semesta ini bahwa pagi ini atau siang ini atau sore ini kami masih bisa hidup dengan baik. Kami akan melaksanakan pekerjaan. Lihat di atas apa di bawah? Bawah. Oke, terima kasih. Sekarang begini, asal muasal sesajen di Bali itu datangnya dari Jawa. Asal muasal, saya hanya menerapkan dan memperbesar arti daripada makna sesajen. Bapak Ibu dulu menerapkan itu. Ya, jadi kembali lagi. Kenapa kok ujung-ujungnya Jawa? Karena saya aslinya dari Jawa gitu, jadi balik lagi. Nah, apa pernah dong? Oke.
Ini tidak yang apa yang saya ceritakan ini bukan sebuah mitologi, bukan sebuah cerita semata, tidak. Abad ke-8 Masehi ada seorang pendeta dari Jawa bernama Resi Markandeya. Ini ada sejarahnya, ini tertulis. Resi Markandeya itu membawa penduduk dari Jawa berjumlah kurang lebih sekitar 8.000 pasukan masyarakat untuk datang ke Bali. Belum ada kerajaan, Pak. Abad ke-8 ya. Setelah sampai beliau di Bali, beliau merambah hutan di Bali. 4.000 kurang lebih masyarakatnya meninggal. Beliau balik ke Jawa bersemedi di Gunung Dieng. Jogja nggih? Dieng. Jogja. Dieng itu berasal kata dihyang. Kalau kami di Bali, Tuhan itu menyebutkan, kami menyebutnya dengan Sang Yang Widi Wasa. Dihyang yang Widi Wasa. Beliaulah yang berkuasa, itu artinya. Nah, setelah beliau bersemedi di Gunung Dieng, turunlah Betara Guru gitu. Nah, setelah turun Betara Guru, beliau diwajibkan balik lagi ke Bali gitu. Nah, balik beliau lagi ke Bali ini membawa lagi sisa masyarakat ini, tetapi dengan satu syarat, beliau harus menanam pancadhatu. Jadi ceritanya, sesajen ini Bu, diiringi dengan sesajen satu sastra jenderal. Isi alam itu kami persembahkan, itu intinya. Betul, isi alam kami persembahkan. Iya, tidak harus lama, tergantung juga penggunaan sesajennya. Nah, isi alam ini persembahkan, logikanya begini. Bapak Ibu sebelum makan berdoa enggak? Apa bedanya dengan kami persembahkan? Cuma tempatnya yang berbeda. Artinya berdoa itu tempatnya juga berbeda. Itu istilahnya. Nah, jadi pancadhatu itu artinya 5 logam karena logam ini emas, perak, tembaga, seng, perunggu. Ini diambil Bu, sedikit-sedikit ditanam dulu pertama, diiringi dengan doa dan sesajen. Nah, setelah selamat, tidak ada lagi bahaya. Tempat menanam pancadhatu itu sekarang disebut dengan Pura Besakih. Salah satu pura terbesar dan tertua di Bali. Berasal dari kata Basuki, artinya selamat. Makanya seperti yang saya bilang, Bapak Ibu dulu menerapkan itu, dibawalah ke Bali. Nah, masyarakat yang abad ke-8 ini di Bali, inilah terjadilah upacara-upacara sesajen, persembahan, segala sesuatu pekerjaan di Bali diiringi dengan doa dan sesajen. Seperti yang Bapak Ibu lihat tadi. Apa isinya? Buah, bunga, daun, kembang, itu dikasih dia. Tujuannya apa? Mengucapkan terima kasih kepada alam semesta ini bahwa pagi ini atau siang ini atau sore ini kami masih bisa hidup dengan baik. Kami akan melaksanakan pekerjaan. Alhamdulillah kita sudah di Krishna ya, oleh-oleh Bali di wisata Blang Singa ya. Yuk kita masuk ke dalam. Mojokerto, Pak ya? Iya. Tuh. Sing ngelu ta? Patung Krishna deh. Jalan tak? Patung Krishna itu. Tuh. Itu mah yo. Ngene main HP. Tak tidur. Awas yuk. Wis barang kok. Kok aja iya soalnya mau main kok. Pamane. Nah, ini patung Krishnanya Bolo. Yang mau belanja-belanja silahkan ya, kalau ke Bali ke Krishna ya. Nah, si kobra ya sama si Krishna ini. Nah. Yuk kita ke dalam.
Oh, Yamisas ke lantai 2. Yamisas ke lantai 2. Gampang itu. Kenapa sih bocil? Kenapa sih bocil? Takut sama aku dari anaknya sudah semerinya. Mas mantap mas. Kita antri ambil makan ya. Ya, ini deh. Ini apa? Apa ini? Kita dapat 2 view dan antri makan. Jalan ini kemudian HP. Sinten? Apa? London. Kita makan siang dulu guys di Krishna. Mantap sekali. Sayurnya sayur asem ya. Sama kayak di Jawa no. Ini di lantai 2 ya. Jadi anginnya semilir dah. Tuh. Setelah ini yang bawa uang atau yang sangunya banyak, insya Allah langsung belanja-belanja. Kalau saya cuma lihat-lihat aja nanti. Oke guys, ini mau berangkat OTW menuju hotel ya. Ini dari Krishna ya, udah keluar dari Krishna, habis makan siang, terus ada yang belanja-belanja. Sekarang kita OTW ke hotel. Yuk jangan lupa like and subscribe-nya Adul Official 68.